Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham untuk dijadikan sebagai watchlist untuk trading tanggal 2 Oktober 2024. Ya, disclaimer di awal kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual, dan ya teman-teman harus paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan masing-masing, dan tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan itu akan naik. Kalau misalnya saya analisa pasti naik, ya mungkin saya nggak bikin konten ya teman-teman, kalau logikanya jalan. Tapi biasanya saya share 4 saham, kadang 5 saham. Dari 4 pasti biasanya ya teman-teman, biasanya ada satu yang perform atau 2, kadang 4 ya kadang malah nggak ada. Tapi ya itulah ya, saya yakin teman-teman yang balik lagi nonton channel saya karena sering cuan dari watchlist trading saya gitu. Mudah-mudahan ya teman-teman. Ya intinya bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Di tanggal 2 Oktober menurut saya marketnya nggak enak karena banyak outflow terkait mungkin disebabkan oleh sentimen perang di daerah Timur Tengah. Itu saya juga nggak masuk ke situ detail, tapi yang jelas banyak saham-saham yang merah. Dan menurut saya kalau teman-teman yang bisa baca flow ya, teman-teman yang ngerti baca flow, di kondisi saat ini biasanya arahnya akan ke saham-saham yang bergerak di bidang sektor minyak, gas, dan batu bara ya. Jadi saya punya watchlist ada 4 untuk trading besok: Medco, Elsa, Energi, Raja ya, seperti itu. Dan ya mungkin buat teman-teman yang nanya kemarin kenapa saya nggak bikin konten, ya teman-teman, saya bikin konten tapi saya bikin watchlist screening saham ya, tapi saya share hanya di teman-teman yang join di YouTube membership. Jadi ya karena kesibukan lah ya teman-teman, saya nggak bisa selalu bikin konten, bikin video, tapi ya saya share pasti ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Makanya buat teman-teman yang nonton belum join, ya join lah. Masa 20.000 sebulan gak bisa sih? Itu paling berapa persen kalau cuan satu kali ya. Sekalian support saya, beli saya kopi gitu ya. Enggak bercanda. Jadi kemarin saya ada info saham yang saya rekomendasikan itu Inco ya. Inco ini masih bagus ya, dia masih kuat sekali nih. Inco masih naik 1,9% dan secara data transaksi juga menurut saya masih oke. Jadi Inco saya anggap ya buat swing-swing pendek masih hold ya. Nah untuk ESA ini karena dia bergerak polanya kayak gini, saya anggap walaupun data transaksi masih oke, menurut saya ya mungkin teman-teman nggak ada yang entry gitu ya. Nah Bumi ini open naik sebentar ya, nggak lama turun ya gagal. Dan BRMS ini yang secara luar biasa ya menurut saya ya, masih main, nggak tahu nih ujungnya kapan. Tapi dia hari ini naik 7% dengan data transaksi udah kurang begitu oke ya. Menurut saya ini udah nggak, ya akan ada koreksi lah, nggak mungkin dia terus-terusan naik karena kan chartnya ini gimana ya, di luar Nurul, nggak habis Fikri. Ya tuh chartnya udah gini biasanya ya, apalagi polanya ada ngetel di atas ya mungkin akan ada koreksi gitu ya. Makanya saya nggak info BRMS, tapi temennya saya info satu nanti ya. Satu lagi Dewa. Nah Dewa minus 5%. Saya juga ingetin ke teman-teman, kalau main di saham yang volumenya tebel kayak Bumi, BRMS, Dewa itu ya biasanya pantau trade book. Saya bilang ya, cek buying power ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, biasanya tuh trade book itu di setiap sekuritas harusnya sih ada ya, dan ini bisa jadi salah satu acuan gitu ya, buy-nya berapa, sell-nya berapa. Tiap-tiap sekuritas memang beda. Nanti sih saya akan coba bikinin ya gimana melakukan analisa trade book, tapi nanti. Oke, langsung aja masuk ke pembahasan sahamnya. Di sini saya taruh brand, saya mau komentarin brand hari ini. Ya jadi buat teman-teman juga yang udah nonton konten saya gimana cara screening BSJP menggunakan Stockbit ya, ini mostly saham-saham yang di sini muncul ya teman-teman. Ada ya Raja, Energi, Elsa ya, Medco, itu pasti muncul. Dan ada satu saham NES yang kalau teman-teman yang udah join di YouTube membership harusnya udah tahu ya, 270-an saya udah share waktu harganya 270-an. Oke, langsung ke pembahasannya. Kenapa Medco? Karena kalau seandainya ada perang, biasanya saham yang tadi saya bilang di awal yang bergerak di bidang minyak, gas, dan batu bara ya, dia biasanya akan gerak naik. Nah, nih kalau saya sedikit share. Nah, ini ya.
Medco Raja Apex, dan karena hari ini indeksnya lagi jelek nih teman-teman, saya sedikit komentarin ya. Top buyer INTD menurut saya kurang liquid ya, buat watchlist pribadi mungkin oke, tapi kalau saya share saya rasa kurang wise. Nanti ada teman-teman yang kegocek dan bisa berpotensi sangkut ya. Di sini ada Medco Raja ya. Jadi saham-saham BRMS tuh ya, Elsa, dan dia memang menurut saya mungkin flow-nya besok, money flow-nya akan ke sana. Kenapa? Karena ya saya lihat dari data Stockbit aja, kalau teman-teman lihat di RTI juga ya, ini net sell ya, foreign net sell. Begitu. Jadi Medco menurut saya hari ini data transaksinya juga oke. Kalau kita lihat ya chart ini, kemarin saya sempat bikin ya. Saya pikir kalau seandainya dia bisa bertahan di atas area 1360-an gitu ya, itu area resistnya, ini akan oke, karena ini dia tandanya dia mau breakout gitu ya, mau breakout. Dan resist terdekatnya mungkin areanya sini ya. Nah nih ya, mungkin kalau seandainya dia bisa mencapai di area sini dalam beberapa hari, ini akan keluar nih sellernya, dan mungkin akan terkoreksi kan di sini, upside-nya mungkin sekitar belasan persen ya, ya mungkin bisa dicapai dalam 1 minggu. Jadi menurut saya Medco masih akan menarik ya, sentimen perang, ketidakpastian biasanya arah money flow-nya ke sini. Tapi ya polanya gimana kalau seandainya dia nggak perform, ya nggak usah entry gitu ya. Biasanya kan ini jam 8.45 saham-saham gede ini udah mulai kelihatan ya YP-nya ya teman-teman. Nah yang kedua ini saya rekom lagi saham Elsa ya, sama volumenya keluar nih juga tadi ya. Volumenya sih udah keluar dari mulai kemarin ya, jadi memang tandanya sepertinya udah terbaca ya. Dan ini kalau menurut saya resistnya akan ada di area 540-an gitu ya, di area 540-an. Dan hari ini dia volumenya luar biasa besar, data transaksinya juga mostly oke. Dan ya kita pantau aja, ini chartnya saya bikinnya weekly ya. Saya tadi coba utak-utik. Nah ini daerah supportnya ya, daerah support lah ya, daerah di sini ya menurut saya gitu. Jadi 3 level areanya di sini, dan dia bisa bertahan di area di atas 500 lah ya, di atas 500 lah. Menurut saya ini saham Elsa masih akan panjang. Jadi ya tergantung aja teman-teman, kalau teman-teman yang suka day trade mau scalping mungkin bisa di saham Elsa ini juga, Elsa Medco. Energi juga sama, menurut saya bisa di scalpingin. Tapi kalau seandainya ya nggak bisa di scalpingin, di swing pendek juga mungkin bisa ya teman-teman, karena saham kecil yang mostly volatilitasnya tinggi ini belum kelihatan. Kecuali tadi pagi saya juga sempat trading di PIFA lumayan tuh ya. Nah energi juga sama ya, volumenya dia keluar hari ini, sahamnya naik kenceng ya. Ini sebenarnya mungkin ya, saya takut salah ngomong ya, asumsi saya ini satu grup ya, satu grup dengan dan dia juga bertempat di Bakri Tower ya. Ya kan ini belakangan konglomerasi ini ya lagi main saham-sahamnya yang kayak kemarin saya rekom ya. Ada BRMS, Dewa ya, Bumi. Ya mungkin akan main. Cuman kalau dilihat dari komposisi pemegang sahamnya ini memang agak berat ya, karena masyarakatnya pegang share-nya itu cukup besar, 55%. Ya tapi masyarakat kan nggak bergerak dalam satu irama ya. Tergantung aja, kita lihat nanti besok flow-nya. Kalau seandainya flow-nya kencang, volumenya gede, ya mungkin aja bisa naik gitu. Tapi ya mungkin nggak akan bertahan lama kalau menurut saya saham energi, karena mungkin kalau dia naik kencang ya pasti ini guyur gitu ya, retail guyur, atau nggak tahu mungkin institusi juga kali ya, terbagi lah ya seperti itu. Jadi secara posisi juga sama. Kalau seandainya dilihat secara sekilas ya teman-teman, ini saya buat gini ya. Ini saya coba buat di sini. Saya buat lagi di sini. Ya. Saya buat lagi di sini. Nah, kalau kayak gini kan harusnya teman-teman yang suka analisa teknikal harusnya inverted head and shoulders gitu ya. Nah, biasanya kalau polanya kayak gini tuh dia punya target price itu ada di posisi terbawah ya. Artinya ya memang mirip-mirip, cocok-cocok kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat nih teman-teman, resistnya memang ada di area ini gitu. Nah, jadi ya mungkin kalau seandainya sentimen perang ini masih akan rame, mungkin seminggu ke depan gitu ya, mungkin beberapa hari ke depan, ini target harga ini akan tercapai. Dan kalau kita lihat ya mungkin sekitar belasan persen juga gitu ya. Jadi menurut saya itu energi menarik.
Terakhir juga saya punya saham Raja. Ya sebenarnya ini kemarin saham Raja ini ada tekanan jual yang sangat tinggi ya di kemarin, bukan hari ini. Kemarin dia sempat naik gitu ya, volumenya juga waktu itu. Ini weekly ya, sorry. Sebentar. Nah, ini sebenarnya dia udah naik kenceng kemarin teman-teman. Dia punya high itu ada di 1370. Dan saya malah udah tertarik juga. Wah ini kayaknya Raja oke nih. Ternyata di sesi 2 kalau saya nggak salah itu ada tekanan jual yang cukup besar gitu. Volumenya makanya besar banget dan turun gitu ya. Tapi ini ada perlawanan di hari ini teman-teman. Mungkin sentimen itu ya. Jadi ingat-ingat aja mungkin menurut saya sih saham Raja ini menarik ya. Selama tekanan sellernya nanti nggak muncul. Tapi kalau nggak muncul nggak usah entry. Dan karena posisinya pun kalau saham Raja ini ada di posisi nanggung sih. Ya, posisinya masih nanggung. Kecuali kalau dia bisa bertahan di area sini, mungkin akan kuat bertahan dan bisa sampai di resist mungkin area 1450-an menurut saya. Ya gitu ya. Seperti itu. Jadi menurut saya untuk rekomendasi besok saham-saham minyak-minyakan ya, ada Medco, Elsa, Energi, Raja. Dan kalau saham-saham kecil ya second liner yang nggak terlalu value transaksi yang nggak terlalu besar, yang menarik menurut saya nggak akan banyak. Sebenarnya PYFA ada, aksi juga kalau nggak salah besok buka ya, tapi saya rasa kurang oke kalau rekomendasi. Saya takut teman-teman ada yang sangkut. Sama brand ya, sama brand. Nah, ini saham brand mungkin dari teman-teman yang ngikutin sahamnya Pak PP harusnya paham bahwa DX ini adalah asumsinya adalah broker yang dipakai oleh Pak Prayogo ya. Asumsinya seperti itu. Tapi ya jelas kalau ngelihat pola seperti ini, AKBK-nya udah keluar. Ini CC-nya foreign bukan ya? Ya CC-nya foreign. Jadi foreign udah keluar. Ini saya berasumsi MSCI di November. MSCI di November pun saya rasa brand belum akan masuk. Tapi mungkin key-nya itu, kuncinya itu teman-teman paham jadinya ya. Paham bahwa ini ya. Paham bahwa area 5.900 itu adalah area yang dijaga atau area yang menjadi support kuat. Kenapa? Kalau sahamnya ada mau mengarah ke area-area situ, broker ini keluar nih untuk nampung gitu ya. Dan ya hari ini pun dia sebenarnya udah low-nya sempat ke 6.375. Jadi belum sempat kepala 5 ya teman-teman, udah di buyback ya gitu ya. Dan geraknya kan di penghujung sesi 2 gitu. Jadi menurut saya brand untuk trading pendek juga masih sosok aja, belum terlalu menarik ya. Mungkin sahamnya masih ke minyak-minyakan. Dan ya mudah-mudahan saham IPO ya yang mungkin akan menarik di minggu depan. Seperti itu teman-teman. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Salam cuan. Thank you.